Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini terima kasih atas waktunya, karena hari ini kita akan mendengarkan materi mengenai sosialisasi modul 1 calon guru penggerak angkatan 4 Kota Semarang. Dan sebelum acara dimulai, mari kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bu Sekretaris Dahulu. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pada hari ini dari Selasa tanggal 25 Januari, alhamdulillah pada sore nanti Ibu Ita akan menyampaikan, yaitu akan memberikan tentang modul 1 angkatan penggerak, di mana nanti Bapak Ibu akan menerima penjelasan bagaimana filosofis Ki Hajar Dewantara yang dulu pada waktu yang kita katakan mungkin Ki Hajar Dewantara itu tentang 3 ya Pak ya, Ngarso Klodo, Madya Bangun Karsa, Tuturi Handayani. Itu yang kita tahu, namun nanti akan lebih dalam lagi dikupas oleh Bu kita bagaimana tahu filosofis Ki Hajar Dewantara itu. Dengan harapan juga semoga di SD Rejosari 03 ini nanti kedepannya muncul guru-guru penggerak baru sehingga akan lebih memajukan SD Negeri Rejosari 03 sesuai dengan harapan pemerintah agar nanti Bapak Ibu bisa menjadi guru penggerak. Nah itu nanti juga sekolah penggerak sehingga semua bisa bergerak untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Saya mohon nanti pada saat penyampaian atau pemaparan materi Bapak Ibu memperhatikan dengan baik. Mungkin apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan bertanya kepada kita sehingga lebih paham lagi. Kiranya sambutan dari saya akhiri dahulu. Sebelumnya kita selamat ya menjadi guru penggerak, semoga sukses dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekretariat atas sambutan yang sudah diberikan. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Mari Bu Ita, monggo saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Hari ini saya akan menyampaikan modul 1 guru penggerak. Di dalam modul 1 ini ada beberapa sub modulnya. Nanti akan saya sampaikan mungkin hanya ke titik-titik intinya, karena kalau kita kupas tuntas mungkin bisa 1 hari 1 malam nih Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya saya ucapkan. Modul 1 ini yaitu ada beberapa tahapan, yaitu ada beberapa submodulnya. Yang pertama yaitu ada modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara nanti akan saya jabarkan. Kemudian yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nanti ini akan saya kupas walaupun hanya sedikit nilai-nilainya guru yang perlu kita kembangkan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu ada visi guru penggerak, dan yang keempat ada budaya positif. Nah, yang pertama yaitu filosofi pendidikan
pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu pasti tahu seorang Ki Hajar Dewantara dengan tadi yang sudah Guru Seger sebutkan semboyannya ada 3, yaitu Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangarsa, dan Tuwuri Handayani. Nah, Ki Hajar Dewantara ini ada 2 yang diterapkan, yaitu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan di situ yaitu tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah untuk mencapai kebahagiaan Bapak Ibu. Sedangkan pada kenyataannya di lapangan, kita banyak menemukan anak yang sepertinya mungkin terpaksa seperti itu. Kenapa buatan? Iya, karena mungkin anak-anak memerlukan sebuah metode pengajaran yang tepat, pendekatan yang tepat, dan cara mengajar yang tepat. Nanti kita akan bahas nanti di budaya positif, kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatannya. Kemudian pengajarannya yaitu bagian dari pendidikan, yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Maksudnya secara lahir dan batin, kecakapannya itu kita di sekolah memiliki banyak kompetensi. Bapak Ibu gurunya punya banyak kompetensi, kemudian diterapkan ke muridnya. Nah, murid itu diharapkan setelah dia mengenyam pendidikan itu dapat menghadapi masalah sehari-hari di lingkungannya. Seperti itu yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini pendidikan dan pengajaran yaitu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Jadi seorang guru yang diharapkan Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang guru yang membuat muridnya itu merasa bahagia, baik secara kita personal maupun secara berkelompok, individu maupun kelompok. Sehingga kita sebagai guru sebetulnya banyak yang ditemukan, ya, bukan hanya di sini saja. Mungkin saya di sini juga sharing, bukan hanya di Rejosari 3 saja, tetapi di SD dan SMP dan SMA itu juga ternyata ditemukan masih banyak siswa yang merasakan seperti tertekan. Maka dari itu, sebagai seorang guru, penilaian tidak hanya dilakukan dengan pengetahuan saja. Mungkin siswa tersebut memiliki keahlian lain atau kemampuan lain di luar pengetahuannya. Ketika pengetahuannya dia kurang, mungkin di keterampilannya seorang siswa itu bisa memiliki kelebihan. Seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, nah, jadi pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu seorang anak itu memiliki kodrat alamiah, yaitu bermain. Nah, di sini kita sebagai seorang guru kadang-kadang ya Bapak Ibu, kadang-kadang ketika di sekolah anak-anak kita bermain, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Masih sering kita temukan di sekolah. Tetapi memang karena kodratnya seorang anak itu memang bermain, maka kita sebagai guru mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa itu dengan cara permainan misalnya. Nah, banyak permainan yang bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran. Contohnya congklak. Bapak Ibu tahu congklak? Dakon, ya, bahasa dakon. Di sini dakon. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai media pengajaran matematika, bisa tidak kira-kira? Bisa. Ketika anak tidak bisa menghitung, tapi ketika dia bermain dengan permainan tradisional seperti itu, mungkin bisa bereksplor lagi. Kemudian
bisa juga dengan menggunakan engklek. Ya, engklek yang biasa anak-anak permainan itu bisa kita gunakan dengan tangga matematika, mungkin itu juga bisa. Kemudian banyak permainan tradisional ya, apalagi di Kota Semarang banyak sekali permainan tradisional yang bisa kita angkat sebagai media pembelajaran kita untuk mengajarkan ke anak-anak. Kemudian kodrat zaman. Nah, kodrat zaman itu kita mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak sekarang mungkin banyak yang suka game. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, ketika kita menjadi seorang guru, kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang perkembangan IT sudah semakin canggih. Nah, mungkin nanti anak-anak bisa diarahkan ke games yang menarik. Contohnya sudah banyak seperti Quizizz, terus ada Kahoot, seperti games. Jadi seperti games, tetapi games, tetapi itu soal yang kita berikan kepada anak. Jadi anak-anak tidak bosan. Sehingga ketika kegiatan di rumah mungkin dia bermain games, tetapi ada pembelajarannya di sana. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk mungkin itu yang tentang modul 1.1 yaitu filosofis pendidikan belajar dewasa tadi, mengajarkan anak untuk hidup bahagia sesuai dengan keinginannya. Bukan berarti itu kita kita serahkan kepada anak semua. Tetap guru itu sebagai pendamping anak, sehingga anak itu merasa nyaman belajarnya. Kemudian kita juga bisa menggali potensi anak tersebut lebih dalam. Jadi kita bisa mengarahkan, oh anak ini ternyata bakatnya di sini, oh anak ini ternyata bakatnya di sini. Bisa kita temukan lebih dini. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk yang pertama? Ada. Silahkan Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ita dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Terkait tadi untuk memaksa siswa, tadi kan apalagi kita sebagai guru kadang kan merasa agak gemes, ya kan? Kalau lama-lama kita mengulang materi, kadang-kadang ya nggak bisa tersampaikan dengan baik. Apa yang harus kita lakukan meskipun kita sudah mengulangi materi tersebut? Sudah jelas kita? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal, pertanyaan yang luar biasa dari guru kelas 2 yang sekarang Pak Rizal merasakan menjadi guru kelas bagaimana rasanya, Pak Rizal. Mungkin Pak Rizal di olahraga lebih kreatif karena memang bidangnya olahraga. Nah, di sini bagaimana caranya mengajak siswa supaya siswanya itu walaupun berulang-ulang kadang gurunya gemes gitu ya. Nah, seorang pendidik, seorang guru itu kan tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Nah, pendidikan di sini itu Ki Hajar Dewantara menginginkan tujuannya yaitu supaya anak itu bahagia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, seorang guru bagaimana caranya membuat siswanya itu bahagia? Yang pertama, membuat siswa tersebut nyaman di kelas. Nah, untuk membuat siswa nyaman di kelas, ada beberapa cara Pak Rizal, yaitu dengan pendekatan. Yang pertama, mungkin kan tidak semua siswa sama, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Mungkin hanya beberapa, 1 atau 2 anak. Nah, itu kita mendekati atau menggunakan pendekatan secara personal atau individu. Ya, kita dekati anak tersebut
cara belajarnya yang bagus itu seperti apa? Kamu tuh merasa belajarmu berhasil itu seperti apa? Jadi kita mendekatkan pendekatan personal. Jadi pertemuan satu-satu mungkin bisa dipanggil nanti dengan cara yang halus, kita memberikan arahan. Kamu senangnya belajar seperti apa toh? Seperti itu. Nah, ketika guru sudah menemukan, oh si anak ini ternyata senangnya dengan cara seperti ini, kita menggunakan cara yang anak tersebut senang, sehingga apa yang kita sampaikan menjadi akan lebih bermakna kepada anak tersebut. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Oke, yang lain cukup ya? Baik, saya lanjutkan ke modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, ada beberapa nilai guru penggerak yang diharapkan. Di sini ada 5, yaitu yang pertama mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dari nilai-nilai tadi, visi guru penggerak yaitu membuat sebuah perubahan paradigma baru di dunia pendidikan. Nah, perubahan itu tidak dapat kita dapatkan secara instan atau langsung kita dapatkan saja ya. Nah, perubahan itu dapat kita lakukan dengan sebuah pendekatan. Nah, pendekatan yang dikenalkan dalam program guru penggerak ini adalah pendekatan inquiry apresiatif. Di sini, inquiry apresiatif yaitu sebuah strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Atau inquiry apresiatif ini solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lain, mengaktualisasi potensi masing-masing individu dan kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Nah, apa tuh kok kolaboratif yang berbasis kekuatan? Nah, di sini yang perlu digarisbawahi. Jadi selama ini kita berpikir kita merubah apa yang negatif di sekolah kita, ya atau tidak? Tetapi pendekatan ini adalah pendekatan yang berbasis kekuatan. Apa yang sudah ada di SD kita, mari kita kembangkan. Kekuatan apa yang ada di SD kita? Oh, SD kita memiliki guru-guru yang muda, yang energik. Kemudian ada yang juga ahli pramuka. Nah, di situ, oh di sini ini nih kekuatannya Rejo Salatiga nih. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Jadi bukan yang belum baik itu apa toh? Jadi ini tuh pendekatan yang kita berpikirnya tuh berpikir positif. Apa kekuatan yang kita miliki? Oh, Bu Eka memiliki drama dulu, drama. Nah, kita kembangkan. Gurunya sudah punya potensi yang bagus. Nah, ketika gurunya sudah potensi yang bagus, oh ini perlu dikembangkan. Mencari siswa-siswa yang senang atau yang punya bakat yang ada di SD kita. Kita cari, kemudian nanti kita kembangkan. Nah, inquiry apresiatif ini juga punya tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya yaitu tahapan Berkje. Apa itu tahapan Berkje? Nah, Berkje itu sendiri yaitu B-nya buat pertanyaan utama. Kemudian A-nya ambil pelajaran. Selanjutnya G-nya yaitu gali mimpi. J-nya jabarkan rencana. Kemudian atur eksekusi. Buat pertanyaan utama itu bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke apa yang mau kita rubah, apa yang mau kita kembangkan di sini. Misalnya bakatnya siswa kita cari satu-satu. Nah, buatlah pertanyaan yang menjurus ke sana. Kemudian setelah dibuat pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita ambil pelajaran. Apa yang bisa kita ambil dari hal-hal yang sudah ada di sini? Setelah itu kita gali mimpi, menggali
bagaimana siswa tersebut mau untuk mengembangkan bakatnya yang ada di dalam dirinya tersebut. Kemudian jabarkan rencana apa yang akan kita tindak lanjuti. Yang pertama harus kita lakukan itu apa? Setelah membuat pertanyaan di situ, setelah mengambil pelajaran, terus menggali mimpi, kita lakukan, kita susun rencananya. Yang pertama harus kita lakukan itu apa? Rencananya dijabarkan, kemudian kita atur eksekusi. Atur eksekusi yaitu langsung praktek laksanakan. Betul Pak Rudi, langsung dilaksanakan. Kemudian setelah mengatur eksekusi, pastinya kita juga harus tadi seorang guru memiliki nilai yang reflektif. Setelah diatur eksekusi dalam perjalanan tersebut, kita memiliki kendala, kemudian kita membuat refleksi yang mau kita perbaiki lagi. Kemudian buat pertanyaan lagi, sampai atur eksekusi, sampai perubahan itu benar-benar terjadi di SD kita. Nah, yang keempat yaitu di sini budaya positif. Saya sendiri di sini sudah beberapa tahun mungkin bersama Bapak Ibu. Budaya positif yang ada di sini tuh saya acungi luar biasa. Banyak sekali budaya positif yang kita miliki. Yang pertama yaitu ada salam, sapa, senyum, sopan, dan santun yang Bapak Ibu guru setiap pagi meluangkan waktunya berangkat pagi untuk memberi salam, sapa, dan senyum kepada siswa-siswi. Yang kedua mungkin dari kegiatan agama atau keagamaan, itu juga luar biasa. Dari saya di sini mungkin ada beberapa kegiatan agama yang sudah berhasil, seperti kegiatan sholat zuhur bersama saat pelajaran tatap muka. Mungkin nanti kita akan merencanakan lagi, kemarin Bu Kusnul merencanakan lagi perubahan-perubahan yang bagus untuk siswa-siswi kita, juga untuk Bapak Ibu gurunya. Nah, budaya positif atau ekosistem positif ini diambil dari Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contoh perbedaannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya menanam padi misalnya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan seorang siswa adalah tumbuhan yang harus kita rawat, yang harus kita pupuk supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, di sini ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, tanaman ini akan kita apakan? Kalau kita merawat tanaman, kita beri pupuk supaya misalnya kita menanam bunga tersebut supaya indah, kita beri pupuk, kita sirami setiap pagi dan sore. Betul atau tidak? Nah, seorang siswa juga sama. Seorang siswa menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah tanaman yang harus kita rawat supaya tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Nah, perubahan paradigma teori kontrol di sini. Ada sebuah miskonsepsi. Pastinya Bapak Ibu sudah tahu kemarin yang mungkin yang PPG ya Pak Dodi. PPG tahu miskonsepsi? Ya, miskonsepsi itu adalah perbedaan pemikiran. Nah, di sini tuh ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Ini sebuah miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti halnya guru terhadap siswa. Kamu harus bisa. Matematika kalau tidak bisa tidak boleh pulang. Sepertinya ini hal yang sering di SD seperti itu ya. Sebenarnya saya juga melakukan. Kalau tidak bisa
bisa tidak pulang. Nah, itu yang salah miskonsepsi kita bahwa kita tidak boleh memaksa anak. Kemudian yang di sini membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya anak tidak memakai sepatu, jadi membuat anaknya itu merasa bersalah. Kenapa kamu tidak pakai sepatu itu hari ini? Kamu kan tahu hari ini hari apa? Itu pasti sering guru SD. Saya sendiri juga sering. Sebelum saya mengenal perubahan ini, saya juga di sana. Ya, saya memang melakukan seperti itu. Mungkin juga banyak guru-guru yang melakukan hal yang sama dengan saya. Mari kita bangun. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa sebuah perubahan. Ini kan ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita dapat melihat perbedaannya. Kalau di yang stimulus respon tadi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bahwa kalau anak tersebut tidak berpandangan sama dengan kita berarti salah. Itu hal yang keliru. Tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Seperti halnya saya temukan di sekolah lain, itu ada yang cerita, ada guru yang memang matematika itu akan biasanya ada beberapa cara. Nah, gurunya itu harus dengan caranya gurunya, harus dengan cara ini. Sedangkan anak tersebut bisa dengan cara lain dan jawabannya benar. Menurut Bapak Ibu, boleh atau tidak? Boleh. Nah, seperti itu kan harusnya boleh. Kita harus memahami siswa yang lain, karena dia memahami caranya dengan cara yang lain. Tidak harus dengan caranya gurunya harus seperti ini. Itu namanya saklek. Kalau bahasa Jawanya ya enggak luwes gitu. Yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Ya. Motivasi eksternal itu kan dari luar, kemudian yang motivasi internal itu dari dalam. Nah, yang dari dalam ini yang kita ambil kalau untuk internal, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan apa. Kita melakukan untuk diri kita dan juga untuk orang lain, tetapi jangan mengharap sebuah imbalan dari sebuah institusi ataupun orang. Misalnya kita mengajar di SD Society 3 supaya saya seperti ini untuk mendapatkan imbalan, misalnya dari kepala sekolah, kan nanti dapat imbalan dari kepala sekolah. Jangan seperti itu. Kita harus apa yang sudah kita berikan kepada sekolah ini, apa yang akan kita lakukan untuk memajukan sekolah ini, apa yang akan kita berikan untuk membuat sekolah ini lebih baik. Seperti itu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara ini diambil dari bukunya Hajar Dewantara ya, tentang Ki Hajar Dewantara ini. Jadi kita merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Kita kan biasanya kalau di sebuah institusi ada sebuah perintah dari atasan. Misalnya kita ada perintah untuk mengikuti sebuah kegiatan di luar. Nah, kita sebagai seorang pendidik, kalau kita merasa merdeka, sebetulnya tidak kepala sekolah itu tidak perlu seperti memerintahkan, tetapi kita sendiri yang saya memiliki inisiatif sendiri untuk mengikuti apa yang sudah, misalnya biasanya kan kepala sekolah share tugas di grup seperti itu ya Bu. Nah, kita punya inisiatif sendiri lah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan apa yang diberikan oleh Bapak atau Ibu kepala sekolah kita seperti itu. Jadi nanti kita tidak merasa tertekan gitu ketika kita diperintah. Misalnya kita ikut guru penggerak karena keinginan kita untuk mengaktualisasi diri kita supaya lebih baik lagi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa nanti mengikuti ada program guru penggerak, karena guru penggerak ini kan tidak hanya
setiap tahun ada, tapi angkatan-angkatannya juga tergantung provinsinya masing-masing, bisa diikuti, nanti bisa ikut seleksi ya. Itu nanti jadinya juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang up to date. Nah, budaya positif ini lingkupnya besar, ya, paling besar budaya positif. Mungkin kita juga sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan, kemudian dikerucutkan lagi ke lingkungan positif, kemudian dikerucutkan lagi ke keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Nah, di sini akan saya bahas tentang keyakinan dan peraturan kelas. Biasanya kan Bapak Ibu kalau mengajar ada peraturan kelas. Nah, yang namanya peraturan itu kiranya memaksa atau tidak memaksa? Nah, hakikatnya biasanya memaksa. Nah, mari kita rubah pola pikir kita menjadi sebuah keyakinan kelas, bukan sebuah peraturan. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Keyakinan kelas itu apa yang kita yakini di dalam kelas tersebut, bukan sebuah peraturan. Nanti akan saya bawa lagi ke yang lebih dalam. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, bukan sebuah peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus memakai helm? Keselamatan. Keyakinannya kita akan lebih aman jika kita memakai helm, bukan karena sebuah peraturan harus memakai helm, tetapi dari dalam diri kita akan aman jika kita memakai helm. Seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Supaya selamat, supaya sehat, supaya tidak tertular oleh COVID-19. Kalau keyakinannya apa? Jika kita melaksanakan 3M, maka kita akan lebih memproteksi diri kita dan lebih aman dari virus COVID-19. Seperti itu loh. Jadi tidak, karena peraturannya 3M, saya harus pakai masker. Nah, itulah yang harus kita lakukan ke siswa, yang harus kita terapkan. Kenapa kamu pakai masker? Nah, berarti kan keyakinannya kan supaya kita selamat. Demi keselamatan bersama, mari kita memakai masker. Nah, di sini kita lihat yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Yang di sebelah kiri ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, termasuk peraturan atau keyakinan kelas. Peraturan. Yang sebelah kiri, kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Untuk membangun sebuah budaya positif, maka mari kita terapkan sebuah keyakinan kelas di kelas masing-masing. Bagaimana untuk mengatasi dulu, membuat kesepakatan, Membuat keyakinan itu. Oke. Datang tepat waktu. Kami kira-kira kalau datang tepat waktu berhubungannya dengan disiplin dan tanggung jawab. Kami siswa dan kami berarti guru ya. Kami guru dan siswa yang bertanggung jawab dalam tugas. Guru itu bertugas mengajarkan dan mendidik, siswa bertugas belajar. Seperti itu. Kami guru dan siswa yang bertanggung jawab dalam tugas. Nah, di sini ada sebuah hukuman dan konsekuensi. Saya akan menjelaskan apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Biasanya kan ada tuh anak yang terlambat berdiri di depan tiang bendera sambil hormat. Ini waktu pas upacara juga ya. Sekarang mari kita
kita rubah hukuman menjadi sebuah konsekuensi, bukan sebuah hukuman, tetapi sebuah konsekuensi yang membuat anak itu menjadi sebuah pembelajaran. Nah, di sini saya mencontohkan yaitu sesuatu yang menyakitkan anak, yaitu sebuah hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Contoh, saya memiliki murid hari ini tidak membawa alat tulis, misal tidak membawa alat tulis. Apakah kalau saya berikan kamu keluar kelas, silakan keluar kelas karena kamu tidak membawa alat tulis, silakan keluar kelas, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena itu menyakitkan bagi siswa. Iya Pak Sun? Iya. Ketika kita memberikan sebuah hukuman, maka akan ada dampak yang diterima oleh siswa tersebut. Kalau konsekuensi, kita memberikan sebuah jalan keluar, solusi, ya, seperti itu. Nah, di sini yaitu kebutuhan dasar manusia memiliki cinta kasih, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi anak-anak juga memiliki pasti semuanya manusia itu sama. Nah, 5 posisi kontrol guru yang ini perlu Bapak Ibu pelajari, yaitu yang pertama seorang penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga menjadi seorang teman, yang keempat yaitu pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Bapak Ibu guru itu di sini posisinya harus sebagai manajer. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru itu harus memberikan solusi terbaik untuk peserta didiknya. Kalau kita menjadi seorang penghukum, kita hanya mengecap anak tersebut menjadi anak yang nakal. Padahal seorang anak yang nakal itu pasti tadi yang kembali lagi punya tujuan atau ada alasannya kenapa dia nakal. Nah, maka dari itu kita menjadi sebuah manajer. Kemudian restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi bukan hukuman tetapi sebuah konsekuensi yang memiliki didikan. Seperti itu, ya. Nah, berikut adalah ciri restitusi, yaitu belajar dari kesalahan. Jadi misalnya kalau berhubungan dengan tulis menulis, hukumannya ya berhubungan dengan menulis, seperti itu. Jadi ada kaitannya antara kesalahan dan apa yang kita berikan, konsekuensi yang kita berikan. Kalau hukuman kan tidak ada jalannya. Misalnya saya guru kelas memberikan anak-anak push up, kira-kira berhubungan tidak? Tidak. Maka dari itu kalau olahraga mungkin anak-anak terlambat push up, ada hubungannya tidak? Ada, karena berhubungan dengan aktivitas fisik. Tetapi kalau kita guru kelas tidak ada hubungannya dengan aktivitas fisik. Kalau kita menghukum dengan hukuman fisik, itu namanya bukan konsekuensi, tapi sebuah hukuman. Iya, betul sekali, betul sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketutur kata yang saya ucapkan. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan kita. Materi yang sangat luar biasa sekali. Kita sama-sama belajar bersama tentang guru penggerak itu bagaimana. Terus harapan dari guru penggerak itu seperti tadi ada mandiri, reflektif, kolaboratif, terus berpihak pada murid dan inovatif. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana menjadi guru yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Yang terbaik untuk kita nih Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apa yang sudah diberikan bermanfaat sekali untuk kita. Begitu ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita baca dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saya dari pembawa acara, selaku pembawa acara mohon maaf apabila tutur kata saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya senang dengan adanya guru penggerak di sekolah saya, sehingga memberikan perubahan terhadap pola pikir saya tentang merdeka belajar. Saya lebih semangat karena pembelajaran lebih menyenangkan dengan materi yang tidak membosankan. Saya merasa tertarik dan ingin tahu lebih banyak materi yang diajarkan oleh guru di kelas. Sebagai wali siswa, saya merasa puas dengan kegiatan pembelajaran dan materi yang disampaikan oleh guru secara menyenangkan, sehingga siswa lebih antusias dalam belajar.